Shalom para jemaat Bethesda Church yang terkasih, kiranya damai dan sukacita Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua dimanapun kita berada. Puji Tuhan atas segala kasih karunia-Nya. Hari ini kami berkesempatan untuk melakukan launching Bloom Women's Ministry yang merupakan bagian dari pelayanan Bethesda Church yang diperuntukkan bagi kaum wanita. Nah, dalam kesempatan perdana ini sudah hadir bersama saya Gembala Bethesda Church yaitu Pastor Ivan Tanujaya yang akan berbincang seputar Bloom Women's Ministry serta berbagi kabar baik Injil kasih karunia untuk para wanita. Langsung saja kita sapa Pastor Ivan. Halo Pastor Ivan, bagaimana nih kondisi keseharian dan pelayanan dalam suasana yang penuh dengan ketidakpastian seperti sekarang ini, Pastor? Puji Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan semua baik-baik, semua sehat-sehat. Bu Bunga apa kabar? Baik, puji Tuhan Pastor. Ya, saya percaya pastinya semua baik-baik dan sehat-sehat. Nah, kalau kita melihat bagaimana keadaan dunia sekarang ini, sebagaimana akibat dari pandemi, di mana kita hidup pada masa-masa tidak ada kepastian. Segala sesuatunya berjalan dengan tidak normal. Kalau kita lihat, ekonomi berjalan tidak normal, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, manusia sudah berusaha dengan sekuat tenaga, tetapi pada akhirnya manusia juga tidak mendapatkan seperti apa yang mereka harapkan. Dan kita tidak pernah tahu bahwa keadaan ini akan berlangsung sampai kapan. Nah, dalam keadaan seperti ini, kita kembali diingatkan, baik dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pekerjaan maupun di dalam pelayanan, bahwa kita tidak bisa lagi mengandalkan kekuatan manusia. Kenapa? Karena kekuatan manusia terbatas. Jadi jangan andalkan kekuatan manusia, tetapi minta kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Dalam keadaan seperti ini, kita butuh kasih karunia Tuhan, kita butuh kebaikan Tuhan lebih lagi. Karena hanya kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan yang sanggup memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan di saat dunia tidak sanggup memberikan kepada kita. Wow, benar sekali ya Pastor Ivan. Nah, tapi mungkin banyak juga yang bertanya-tanya nih Pastor, termasuk saya pribadi. Apa maksud dan tujuan Tuhan dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini? Di mana kita semua harus menjalankan new normal, ya kan? Komunikasi semuanya harus lewat virtual seperti ini. Betul. Ya, saya percaya bukan Tuhan yang menciptakan kondisi seperti sekarang ini. Tetapi memang kita tahu ada begitu banyak orang yang berpikir Tuhan yang menciptakan kondisi seperti ini. Tapi Alkitab mengatakan setiap pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan Bapa segala terang. Jadi keadaan yang kita alami saat ini bukan keadaan yang baik. Betul? Jadi saya percaya keadaan yang kita alami sekarang bukan berasal dari Tuhan. Confirm, bukan berasal dari Tuhan. Kita bisa melihat sekarang segala sesuatunya sudah berubah memang. Suatu pengalaman yang luar biasa menurut saya memang, yang mungkin nggak akan pernah terulang lagi di masa mendatang. Segala sesuatunya dilakukan secara online sekarang. Mungkin keadaan seperti ini mengejutkan buat kebanyakan orang. Tetapi saya percaya tidaklah demikian buat Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tahu segala sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Betul? Tuhan selalu jauh ada di depan dibanding si jahat. Dan Tuhan selalu punya rencana. Dan saya percaya Tuhan kita, Dia selalu turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam segala keadaan. Apakah itu keadaan baik, apakah itu dalam keadaan tidak baik. Dia turut bekerja untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan buat kita semua. Dan puji Tuhan buat teknologi yang kita gunakan sekarang, puji Tuhan buat internet, sehingga kita tetap bisa melakukan segala sesuatunya secara online. Dan saya berpikir kita sekarang sedang masuk ke dalam satu era yang kalau boleh saya katakan adalah era di mana church without wall, gereja tidak ada tembok lagi yang membatasi. Sesungguhnya saya melihat keadaan seperti ini ada baiknya untuk pemberitaan Injil. Kenapa? Karena Injil tidak lagi diberitakan hanya di dalam gereja. Tetapi sekarang Injil bisa diberitakan keluar. Sehingga orang bisa mendengar Injil. Amin. 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 Nah, cuma kan bisa dibilang ini kan kondisi yang baru ya buat kita semua ya. Nah, apakah keterbatasan ini menjadi hambatan buat pelayanan serta pertumbuhan Bethesda Church? Sekalipun segala sesuatunya sekarang berjalan serba terbatas, hampir sebagian besar dilakukan secara online, ibadah juga secara online, bahkan saya meeting dengan para leader juga dilakukan dengan online, segala sesuatunya online. Tetapi puji Tuhan, justru di saat-saat
seperti ini, saya melihat justru Tuhan memberikan pertumbuhan dalam segala hal. Tentunya pertumbuhannya ke arah Kristus. Dan saya melihat hampir semua divisi dalam gereja ini semakin produktif, more produktif. Tahun ini kita sudah tahu bahwa kita sudah mempunyai Bethesda Music yang baru saja merilis single yang pertama yang berjudul You Made Me Yours. Kemudian Grace Army, Youth Ministry, Grace Army Worship khususnya juga sudah merilis single yang pertamanya juga yang berjudul Kemanakah. Demikian juga dengan Caris Kid, pelayanan anak-anak di gereja ini sudah mempunyai karakter-karakter, di mana dengan karakter-karakter ini kita bisa membuat program-program sehingga kita bisa menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anak kita tentunya dengan cara yang menarik, yang menyenangkan buat mereka. Dan satu hal lagi Bu Bunga, oleh karena kasih karunia Tuhan di masa seperti sekarang ini, Tuhan Yesus mempercayakan satu pelayanan lagi untuk gereja ini, yaitu Bloom Women's Ministry. Bloom Women's Ministry merupakan salah satu pelayanan dari Bethesda Church untuk memberikan dukungan kepada setiap wanita yang ada di gereja ini, yang tertanam di gereja ini, pada khususnya. Dan juga saya percaya bukan hanya kepada wanita yang tertanam di gereja ini, tapi juga akan menjadi berkat untuk setiap wanita yang ada dalam Kristus pada umumnya. Ya, nah kita sekarang ngomongin tentang Bloom Women's Ministry ya, Pastor. Nah, mungkin buat para jemaat yang saat ini sedang menonton, ya kan, launching Bloom Women's Ministry ini sedang bertanya-tanya, apa sih, Pastor, tentang visi misi Bethesda Church dengan mendirikan Bloom Women's Ministry ini? Dan penasaran mungkin ya, kenapa namanya mesti Bloom? Oke, jadi ketika saya memulai gereja ini, Tuhan tentunya yang memulai. Ketika kita memulai gereja ini, saya betul-betul tidak ada tuntutan sama sekali. Harus punya ministry ini, harus punya divisi ini. Kita memulai segala sesuatunya apa adanya. Langkah demi langkah Tuhan tuntun, langkah demi langkah Tuhan pimpin. Dan saya percaya Tuhan tahu kebutuhan gerejanya. Yang saya pelajari ini caranya Tuhan. Tuhan pertama-tama Dia kasih kemauan. Kemudian ketika ada kemauan, Dia kasih kemampuan. Kemudian Tuhan kirim orang-orangnya yang terbeban untuk terlibat di dalam pelayanannya. Kemudian barulah ministry itu atau divisi itu terbentuk. Dan semua yang dilakukan di dalam ministry, dalam pelayanan, dalam divisi itu kita pastikan harus untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, demikian juga dengan Bloom Women Ministry lahir karena saya melihat adanya kebutuhan dari jemaat, khususnya para wanita yang ada tertanam di dalam gereja ini. Saya melihat kebutuhannya dari permohonan doa yang masuk, dari konseling yang kita layani, dan lain sebagainya. Kita merasa, dan saya percaya, Tuhan kasih kemauan. Sudah saatnya kita memiliki ministry pelayanan untuk memberikan dukungan kepada setiap wanita yang tertanam di dalam gereja ini. Kemudian Tuhan kasih kemauan. Kemudian Tuhan juga kasih kemampuan. Tuhan kirim orang-orang yang terbeban, termasuk Bu Bunga, kemudian Andira, kemudian Ciping-Ping, dan lain segala macamnya. Jadi Tuhan kirim orang-orang yang terbeban di dalam pelayanan ini. Puji Tuhan, akhirnya ministry ini terbentuk dan hari ini kita bisa launching. Mengenai visi dan misi Bloom Women Ministry, karena Bloom Women Ministry ini merupakan salah satu pelayanan atau bagian dari gereja ini, Bethesda Church. Tentunya visi dan misi akan sejalan, inline dengan visi dan misi dari gereja ini. Di mana visi dari gereja ini adalah memiliki pelayanan yang sama seperti Tuhan Yesus. Kalau kita melihat waktu Tuhan Yesus datang ke Nazaret pada hari Sabat, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat, kemudian Tuhan Yesus membaca nas dari kitab Yesaya. Kalau kita lihat Lukas pasal 4 ayat 18-19, di situ dikatakan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, visi Bloom Women Ministry mengambil langsung dari nas yang Tuhan Yesus baca dalam kitab Yesaya. Karena waktu Yesus ada di rumah ibadat ini, Dia mengutip dari kitab Yesaya. Kita langsung mengambil dari kitab Yesaya. Kalau dikatakan di pasal 61 ayat 1-3, di situ dikatakan, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara,
dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepada ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian pujian-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Jadi di sini kita bisa melihat Yesaya menubuatkan tentang kabar keselamatan yang akan terjadi di mana? Di Sion. Di mana penggenapannya terjadi ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku. Yesus datang ke dalam dunia ini. Apa yang dikerjakan Tuhan? Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Yang pertama. Yang kedua, merawat orang yang remuk hati. Yang ketiga, ini yang Tuhan Yesus lakukan. Memberitakan pembebasan kepada orang tawanan. Kepada orang terkurung, kelepasan dari penjara. Memberitakan tahun rahmat Tuhan. Ini pelayanan Tuhan Yesus. Menghibur semua orang yang berkabung. Mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu. Minyak untuk pesta ganti kain kabung. Nyanyian pujian ganti semangat yang pudar. Supaya, perhatikan baik-baik, orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Jadi visi Bloom adalah memiliki pelayanan yang sama seperti Tuhan Yesus yang tadi saya sebutkan. Bagaimana dengan misinya? Kita tahu bahwa misi adalah tindakan yang dilakukan untuk mencapai visi. Misinya adalah melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan di dalam pelayanannya. Menyampaikan kabar baik, merawat orang yang remuk hati, memberitakan pembebasan kepada orang tawanan, kemudian kelepasan kepada orang-orang yang terkurung dari penjara, memberitakan tahun kebaikan Tuhan, rahmat Tuhan, menghibur orang yang berkabung, kemudian mengaruniakan mereka perhiasan ganti kepala abu, minyak ganti kain kabung, nyanyian pujian ganti semangat yang pudar. Jadi tujuannya, goalnya adalah supaya mereka menjadi tanaman Tuhan yang memperlihatkan keagungannya. Belum mekar kembali. Yang tadinya semangatnya pudar, yang tadinya remuk hati, tapi ketika kita memberitakan kebaikan Tuhan, kita menghibur mereka, mereka menjadi mekar kembali. Mereka menjadi tanaman Tuhan yang memperlihatkan keagungannya kembali. Itu sebabnya namanya belum mekar. Mereka mekar kembali. Indah sekali ya kalau kita ngomong tadi visi misinya dari Bloom Women's Ministry gitu kan. Intinya kita ingin menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang sengsara, merawat orang-orang yang remuk hati, menghibur semua orang berkabung, dan dalam konteks ini adalah kita ingin mendatangkan kabar baik untuk para perempuan ya, untuk para wanita ya. Nah, Pastor, bicara tentang visi misi dari Bloom Women's Ministry ini tadi ya, bagaimana pelayanan Bloom ini dapat menolong para wanita ya? Perlu saya jelaskan terlebih dahulu. Pelayanan Bloom Women Ministry ini merupakan support system kepada setiap wanita yang tertanam di Bethesda Church. Memberikan support atau memberikan dukungan, bukan hanya terbatas memberikan dukungan dalam keluar dari permasalahan, tetapi juga memberikan dukungan berupa bisa dalam bentuk pembekalan yang berguna untuk setiap para wanita dalam berbagai hal, dalam kehidupan rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam hubungan, dalam relationship, dan lain sebagainya. Nah, Bloom Women Ministry ini merupakan pelayanan yang berbasis komunitas kelompok wanita yang saling memberikan dukungan satu dengan yang lainnya. Di mana setiap wanita yang tergabung dalam Bloom Women Ministry ini akan dibagi nantinya ke dalam kelompok-kelompok. Secara garis besar nanti ada 2 kelompok secara garis besar, yaitu kelompok yang belum menikah dan kelompok yang sudah menikah, di mana masing-masing kelompok nanti akan dipimpin oleh seorang leader tentunya. Nah, di samping itu, selain Bloom Women Ministry ini sebagai support system, yaitu untuk memberikan support kepada setiap wanita, Bloom Women Ministry di sini juga merupakan social arm dari Bethesda Church, yaitu kepanjangan tangan dari Bethesda Church dalam kegiatan sosial. Jadi dalam kegiatan sosial sebagai bentuk kesaksian yang hidup dari kasih karunia. Jadi kita bisa
memberikan kesaksian yang hidup dari kasih karunia ini. Kita menjadi living testimony of grace. Jadi inilah pelayanan. Ya, pasti diperlukan sama semua wanita ya. Semua wanita kan suka berkelompok, suka berkomunitas. Dan sekarang Bethesda Church menyediakan Bloom Women's Ministry sebagai sebuah support system yang bisa mendukung. Nggak hanya dalam kehidupan ya Pastor, tapi juga tentunya dalam kehidupan rohani gitu kan. Supaya kita semua jadi tadi ya, mekar kembali ya Pastor ya. Nah, balik lagi kita ngomongin soal Pastor. Apa yang Bethesda Church harapkan dengan adanya Bloom Women Ministry dalam segala musim kehidupan para wanita? Ya, kami berharap tentunya Bloom Women Ministry bisa berjalan sesuai dengan visi dan misinya, menjadi berkat buat setiap wanita yang tertanam di dalam gereja ini, supaya mereka yang tadinya letih, lesu, berbeban berat, nggak ada semangat lagi, bisa kembali ada semangat lagi. Seperti yang tadi dikatakan, bisa kembali menjadi tanaman Tuhan yang memperlihatkan keagungannya, menjadi kesaksian yang hidup dari kasih karunia Tuhan. Nah, ini mungkin buat para wanita yang sedang menonton ya. Pastor, kenapa sih para wanita perlu banget bergabung di dalam Bloom Women's Ministry? Ya, saya percaya tentunya tidak ada seorang manusia pun yang dapat hidup sendirian. Ya kan, betul kan? Ya, tanpa teman-teman atau tanpa keluarga, apalagi dalam menghadapi tantangan, pergumulan dalam hidup ini. Nggak ada seorang pun manusia yang bisa hidup sendirian. Dan tidak akan ada pertumbuhan di dalam kesendirian. Kenapa? Karena pada dasarnya setiap manusia saling membutuhkan satu dengan yang lain untuk bertumbuh. Nah, dengan bergabung dalam Bloom Women Ministry ini, mereka dapat memiliki keluarga yang baru, yang dapat menerima mereka apa adanya, saling memperhatikan, saling menguatkan, dan bertumbuh di dalam firman kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Serta bisa memiliki perubahan hidup pastinya yang semakin menuju kepada Kristus. Oke, amin. Aduh, itu mendengarnya saya sudah indah sekali ya. Kita berharap semua itu benar-benar bisa terwujud dengan adanya Bloom Women's Ministry ini. Nah, Pastor, kita tahu di musim ini adalah bukan musim yang mudah buat semua orang, gitu kan? Bisa dibilang musim yang sangat sulit. Nah, khusus untuk para wanita ini ya, bagaimana Tuhan dapat mengangkat kehidupan para wanita di masa seperti sekarang ini? Ya, seperti yang saya tekankan kembali tadi, kita tetap berjalan sesuai dengan visi dan misi, yaitu memberitakan Injil seperti pelayanan Tuhan Yesus. Jadi kalau ditanya bagaimana caranya mengangkat kehidupan setiap perempuan, terutama di masa seperti sekarang ini, maka saya menjawab dengan simple, dengan Injil, dengan kabar baik. Kenapa? Setiap wanita perlu mendengar Injil. Bukan hanya setiap wanita, tapi semua orang perlu mendengar Injil. Tapi karena kita sekarang khusus berbicara tentang wanita, maka saya lebih spesifik lagi. Setiap wanita perlu mendengar Injil. Setiap wanita perlu mendengar kabar baik. Kabar baik tentang apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Nah, ini akan memberikan kekuatan. Ini akan menyelamatkan dan mengubahkan seluruh area kehidupan para wanita. Kalau kita masih ingat cerita tentang seorang perempuan Samaria yang kawin cerai 5 kali, kemudian sekarang dia hidup dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya. Bagaimana kita melihat Tuhan Yesus khusus melintasi Samaria dalam perjalanan dari Yudea ke Galilea. Yesus khusus melintasi Samaria, dia harus belok dulu ke Samaria. Untuk apa? Untuk bertemu dengan seorang perempuan yang kawin cerai 5 kali, dan yang sekarang hidup dengan laki-laki lain yang bukan suaminya. Yesus datang ke Samaria. Dia duduk di sumur Yakub, kata Alkitab, jam 12 siang. Kita bisa bayangkan, Yesus khusus ada di sana, melewati daerah sana, menunggu perempuan ini. Yesus kemudian bertemu, Yesus berbicara dengan perempuan ini, dan saya sangat suka sekali sikap Yesus terhadap perempuan ini. Yesus tidak menghakimi perempuan ini. Ya, dia tidak mengkonfrontasi dosa perempuan ini. Karena perempuan ini adalah seorang yang berdosa. Yesus justru melihat jauh di balik immorality perempuan ini. Yesus melihat kepada hatinya. Ternyata perempuan ini haus. Orang-orang di sekeliling perempuan ini mungkin menghakimi perempuan ini. Membicarakan perempuan ini, menggosipkan, mengkucilkan perempuan ini. Itu sebabnya perempuan ini pergi ke sumur jam 12 siang. Biasanya perempuan pergi ke sumur jam 8 pagi, pagi-pagi. Tapi dia menghindar.
Dia pergi jam 12 siang. Kenapa? Karena dikucilkan, diomongin, digosipin. Tetapi Yesus melihat perempuan ini, dia haus. Itu sebabnya dia lari dari laki-laki yang satu ke laki-laki yang lain. Dia haus. Dia haus akan kasih. Dan apa kata Tuhan Yesus kepada perempuan ini? Saya sangat suka sekali dengan caranya Yesus memperlakukan perempuan ini. Yesus berkata begini, Yohanes pasal 4, ayat yang ke-10. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Jadi ada begitu banyak hal yang dibicarakan dunia ini, moral, perbuatan baik, dan lain sebagainya. Sekali lagi, saya tidak menentang moral dan perbuatan baik. Moral baik itu penting, berbuat baik itu penting. Tetapi saya hanya mau kasih tahu satu hal. Kalau Yesus ada di balik sebuah hubungan, di balik relationship, apa buahnya? Apa buahnya dari perempuan ini? Setelah perempuan ini bertemu dengan Yesus, apakah perempuan ini tetap hidup dalam dosa? Tidak. Kalau kita baca terus ayat-ayatnya, kita baca terus, apa yang terjadi dengan perempuan ini? Ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30, di situ dikatakan, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Jadi kalau kita lihat perempuan ini, pada akhirnya menjadi pemberita Injil. Dia menjadi evangelis. Perempuan ini menjadi penginjil, betul? Perempuan ini meninggalkan tempayannya. Kemudian lalu pergi ke kota, memberitakan tentang Yesus. Dan semua orang datang kepada Yesus. Jadi kita bisa melihat perubahan dari perempuan ini. Yang tadinya haus kasih sayang, lari dari satu laki-laki kepada laki-laki yang lain. Hidup dalam perzinahan. Tetapi setelah dia merasakan kasih Tuhan, dia menemukan satu relationship bersama dengan Tuhan Yesus. Apa yang terjadi sama perempuan ini? Perempuan ini diubahkan menjadi seorang pemberita Injil. Dia mekar kembali. Yang tadinya menghindar, dikucilkan, merasa rendah diri. Tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus, dia mendengar kabar baik. Dia punya semangat lagi. Dia mekar kembali. Dia belum lagi memperlihatkan keagungan Tuhan. Jadi kalau ditanya apa yang dibutuhkan perempuan? Injil. Kabar baik. Amin. 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 Kisah yang semoga bisa mengingatkan kembali ya buat para wanita tentang nilai kita di mata Tuhan ya Pastor ya. Nah, kita ngomongin juga mengapa kita semua ini perlu kasih karunia Tuhan untuk bisa menjalankan peran sebagai seorang wanita. Wanita kan banyak banget perannya ya, ada jadi istri, jadi ibu. Kenapa kita sebagai wanita perlu sekali kasih karunia Tuhan, Pastor? Yes, sangat perlu sekali. Kalau kita melihat di dalam perjanjian baru ada dua rasul, Rasul Paulus, Rasul Petrus menjelaskan tentang blueprint. Blueprint di sini berbicara tentang rancangan awal Tuhan buat seorang wanita, khususnya seorang istri, dalam hubungannya dengan laki-laki atau dengan suaminya. Kedua rasul ini berkata begini, "Istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan." Wow. Ini luar biasa. Istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Artinya, seorang istri harus tunduk kepada suaminya. Bagaimana caranya? Sama seperti kepada Tuhan. Sebagaimana seorang istri tunduk kepada Tuhan, maka seperti itulah seorang istri tunduk kepada suaminya. Nah, mungkin beberapa istri atau wanita berkata, bagaimana kalau suami saya tipe orang yang dikasih hati minta jantung, Pak? Kalau saya tunduk nanti saya diinjek-injek. Kalau saya tunduk nanti saya dilecehin. Nah kalau istri-istri berkata demikian, artinya istri-istri takut ancaman. Kalau saya tunduk nanti saya diinjek-injek. Kalau saya tunduk nanti saya dilecehkan. Banyak istri yang takut. Tapi saya mau kasih tahu, tunduk bukan karena takut. Tunduk karena iman. Karena Alkitab yang berkata demikian. Dan banyak istri yang nggak mau tunduk. Padahal Alkitab berkata suami adalah kepala dari istri. Betul? Yeah. Suami adalah kepala dari istri. Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Banyak istri berkata, suami memang kepala istri. Biar dia jadi kepala. Nggak apa-apa deh. Dia jadi kepala. Saya jadi lehernya. Yang menggerakkan suami ke kiri dan ke kanan. Jadi dalam hal ini, untuk bisa tunduk, memang dibutuhkan kasih karunia Tuhan.
Sangat-sangat butuh kasih karunia Tuhan. Untuk kembali ke blueprint, rancangan awal Allah untuk seorang wanita, sangat-sangat dibutuhkan kasih karunia Tuhan. Alkitab juga memberikan satu contoh mengenai seorang wanita yang tunduk kepada suaminya. Alkitab memberi contoh satu tokoh yang bernama Sarah. Kalau kita lihat 1 Petrus pasal 3 ayat 5 sampai dengan 6, di situ dikatakan, sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Di sini dikatakan mereka tunduk kepada suaminya. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Siapa Sarah? Istrinya Abraham. Betul? Dan kita tahu, sebelum namanya dirubah jadi Sarah, siapa namanya? Sarai. Apa artinya Sarai? Dalam bahasa Ibrani, Sarai artinya captain. Wah, artinya chief. Jadi Sarai itu artinya captain atau chief of the house. Jadi dia adalah kepala dalam rumah. Itu arti kata Sarai. Dengan kata lain, Sarai adalah wanita yang dominan dalam rumahnya. Itu sebabnya Sarai menyuruh-nyuruh Abraham kawin dengan pembantunya, dengan budaknya, Hagar. Dan Alkitab mengatakan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Ini luar biasa. Dan pada waktu itu Sarai mandul, dia tidak punya anak. Tetapi Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, mengenai istrimu Sarai, jangan panggil lagi dia Sarai, tetapi panggil dia Sarah. Tuhan rubah namanya dari Sarai menjadi Sarah. Ada maksudnya. Tuhan tambahkan huruf He, huruf H. Dalam bahasa Ibrani, huruf He. Dalam bahasa Ibrani kita tahu bahwa huruf He itu huruf kelima dalam abjad Ibrani. Angka 5 adalah angka kasih karunia. Dengan kata lain, Tuhan memberikan kasih karunia kepada Sarai. Namanya dirubah dari Sarai menjadi Sarah. Apa artinya Sarah? Sarah artinya princess, artinya queen. Nah, sekarang kita lihat mengenai posisi, mengenai kedudukan. Sarai artinya captain, chief, kepala. Berarti kalau Sarai itu captain, chief, kepala, dalam hal posisi, artinya posisinya Sarai itu ada di mana? Di atas. Kepala, dominan. Tuhan rubah namanya dari Sarai, yang tadinya dominan, posisinya di atas. Tuhan rubah namanya menjadi Sarah. Tuhan kembalikan posisinya yang tadinya di atas. Tuhan kembalikan posisinya Sarah. Apa artinya Sarah? Queen. Nah, kalau ratu atau princess, queen, berbicara tentang posisi, kalau dia duduk bersama raja, duduknya di mana? Di atas, di samping raja, atau ngedeprok di bawah? Di samping. Tentunya di samping. Oke. Jadi queen berbicara tentang posisinya di samping. Jadi kalau kita perhatikan baik-baik, Sarai yang tadinya posisinya di atas, dominan, Tuhan kembalikan posisinya sebagaimana posisi seorang istri di samping. Menjadi pendamping. Istri, dia bukan dominan dalam keluarganya, tetapi dia menjadi pendamping, posisinya di samping. Ini blueprint untuk seorang istri, seorang wanita. Saya mau ingatkan kepada setiap wanita, saudara tidak diciptakan Tuhan dari tubuh laki-laki bagian atas. Kalau setiap wanita diciptakan Tuhan dari tubuh laki-laki bagian atas, maka setiap wanita akan dominan. Dan puji Tuhan juga, wanita tidak diciptakan dari tubuh laki-laki bagian bawah. Kalau diciptakan dari tubuh laki-laki bagian bawah, dia bisa diinjak-injak. Tapi puji Tuhan, ini kebaikan Tuhan. Wanita diciptakan Tuhan dari tubuh laki-laki bagian samping. Tulang rusuk. Itu sebabnya fungsinya bukan untuk dominan, fungsinya bukan untuk diinjak-injak, tapi fungsinya adalah sebagai penolong. Bagaimana caranya Sarai diubahkan yang tadinya dominan menjadi pendamping di samping? Tuhan kasih karunia. Tuhan tambahin huruf He dalam namanya. He, abjad kelima, kasih karunia. Jadi setiap wanita butuh kasih karunia Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika Sarai diubah nama jadi Sarah, Tuhan kasih karunia. Alkitab mengatakan dia tunduk sama suaminya.
sama. Betul? Dia tunduk sama suaminya, sampai-sampai dia panggil suaminya Tuan. Ya. Sampai seperti itu coba. Nah, Alkitab memberi contoh dan Alkitab memberitahukan kamu adalah anak-anaknya Sarah. Jika kamu tidak takut ancaman. Artinya apa? Jika kamu tidak takut ancaman dan mau tunduk sama suamimu. Alkitab mengatakan kamu adalah anak-anaknya Sarah. Apa artinya kalau Alkitab mengatakan setiap wanita adalah anaknya Sarah? Artinya setiap wanita yang mau tunduk sama suaminya bukan karena takut ancaman. Artinya kamu akan menerima berkat yang sama seperti berkat yang diterima sama Sarah. Nah, cuma kan kadang-kadang ya sebagai wanita kita juga sering mendengar konsep wanita ideal menurut Amsal 31 gitu kan. Nah, Pastor, bagaimana sih penjabaran ya tentang sosok wanita dalam Kristus menurut Amsal 31? Menurut Amsal 31, kalau kita baca ayatnya secara keseluruhan, nanti kalau di rumah setelah acara ini boleh dibaca Amsal 31 ayat 10 sampai 31. Di situ ayat yang ke-10 dikatakan istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Saya percaya setiap suami pasti menginginkan istri yang cakap. Ya kan? Bagaimana saudara bisa mendapatkan istri yang cakap? Nah, saudara baca terus ayatnya, di situ ada rahasianya. Ya kan? Di situ ada rahasianya. Bukan ada, tapi ada rahasianya. Kalau saudara baca di ayat yang ke-28, di situ ada rahasianya. Ayat yang ke-28 berkata begini, anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Nah, ini rahasianya. Anak-anaknya bangun. Jadi, kalau kita perhatikan baik-baik, jadi rahasianya adalah karena anak-anaknya memuji dia. Anak-anaknya menyebutnya berbahagia. Suaminya memuji dia. Jadi, rahasianya adalah karena suaminya memuji dia. Istrinya Lemuel bisa menjadi istri yang cakap, itu ada kriteria istri yang cakap, nanti dibaca dari ayat 10 sampai 31. Apa kriteria istri yang cakap? Ya, jadi saya percaya setiap wanita bisa menjadi istri yang cakap. Tapi apa rahasianya? Rahasianya suaminya memuji dia. Istrinya Lemuel bisa menjadi istri yang cakap karena dikatakan suaminya memuji dia. Bukan mencela, bukan menghina, bukan merendahkan, bukan marah-marah. Mungkin para wanita banyak yang berkata, suami saya galak pak, suka celak, suka merendahkan, suka marah-marah. Itu sebabnya betapa pentingnya, suami saudara suka marah-marah, suka mencela, suka merendahkan, it is okay. Tetapi saya mau kasih tahu, saudara juga punya mempelai. Siapakah mempelai saudara? Tuhan Yesus. Itu sebabnya betapa pentingnya para wanita selalu melihat Yesus, selalu mendengar apa yang dikatakan Yesus. Dan saya percaya perkataan Yesus akan menghibur, memberi kekuatan, memberikan semangat sama saudara. Dan saya percaya ketika setiap wanita mendengar, merenungkan perkataan Tuhan Yesus, ini akan memberikan kekuatan sehingga setiap wanita bisa menjadi istri yang cakap seperti istrinya Lemuel. Amin, 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 amin. Pastor, apa nih pesan dari Pastor Ivan ya untuk para wanita yang saat ini mungkin sedang berbeban berat, hopeless, kayaknya tuh kayak cobaan hidup, tantangan tuh kayak nggak ada habis-habisnya gitu kan. Hidup sehari-hari sudah susah, ditambah lagi dengan pandemi ini. Mungkin ada nggak pesan Pastor Ivan nih untuk para wanita yang mungkin sedang mengalami ataupun musim yang penuh dengan tantangan ini? Ya, seperti yang tadi saya katakan bahwa setiap wanita perlu mendengar apa yang Yesus katakan, merenungkan apa yang dia katakan. Seperti yang Tuhan Yesus katakan dalam Matius pasal 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi nggak ada yang terbaik yang bisa kita lakukan ketika kita menghadapi situasi yang sulit. Datang sama Tuhan Yesus. Duduk di kaki Tuhan Yesus. Terima firman-Nya, maka firman-Nya, perkataannya akan memberikan kekuatan. Firman-Nya akan memberikan kelegaan. Firman-Nya akan memberikan kedamaian. Percaya semua yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Percaya kabar baik. Percaya Injil. Maka kita akan melihat kekuatan Allah dilepaskan untuk menyelamatkan seluruh area kehidupan kita. Jadi datang sama Yesus. Duduk di kaki Yesus. Izinkan Dia mengasihimu. Rasakan kasih-Nya. Maka saya percaya saudara juga akan sanggup mengasihi orang lain. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kamu.
Izinkan Tuhan Yesus memberkati kamu, terima berkat-Nya, maka berkat-Nya akan mengubahkan hidupmu, menuntun saudara kepada kekudusan dan pertobatan yang sesungguhnya. Amin, amin. Satu lagi nih Pastor sebelum ditutup nih ya. Aku ingin Pastor tuh bisa mengajak para wanita yang mendengarkan launching hari ini, Bloom Women Ministry ya, mendengarkan video ini untuk membuka hati untuk Tuhan Yesus, untuk kasih karunia Tuhan Yesus, dan juga mengencourage para perempuan, para wanita ini untuk bergabung bersama Bloom Women's Ministry. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa tidak ada seorang manusia manapun yang dapat hidup sendirian, tanpa teman, tanpa keluarga, apalagi dalam menghadapi tantangan, pergumulan dalam hidup ini, dan tidak ada pertumbuhan dalam kesendirian, karena pada dasarnya setiap manusia, khususnya para wanita, saling membutuhkan satu dengan yang lain untuk bisa bertumbuh. Jadi saya mendorong setiap wanita yang tertanam di gereja ini, di Bethesda Church, untuk bergabung dalam Bloom Women Ministry. Di sini saudara akan mendapat keluarga yang baru, yang bisa menerima saudara apa adanya. Kita bisa saling memperhatikan, saling menguatkan, dan bertumbuh bersama-sama tentunya dalam firman kasih karunia, dan pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dan saya percaya setiap wanita yang tergabung dalam Bloom Women Ministry akan memiliki perubahan hidup yang semakin menuju kepada Kristus, mekar kembali, untuk memperlihatkan kemuliaannya. Dan saya percaya melalui hidup saudara, nama Tuhan akan dipermuliakan. Amin, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih untuk Pastor Ivan Tanujaya yang telah berbagi kabar baik Injil kasih karunia kepada para wanita, dan juga telah menjelaskan mengenai visi misi dari Bloom Women's Ministry. Akhir kata, saya ingin mengajak Anda para wanita untuk bergabung dalam Bloom Women's Ministry. Caranya mudah sekali, tinggal follow kami di Instagram di @bloom.ministry, daftarkan diri Anda melalui link yang ada di bio Instagram kami. Kami juga mengajak Anda untuk menyebarkan kabar baik ini kepada sahabat perempuan Anda, kepada teman wanita Anda, untuk menjadi bagian dalam komunitas Bloom. Akhir kata, jangan lupa untuk follow Instagram bloom.ministry, karena akan ada update tentang informasi dan juga pelayanan kami untuk para wanita. Terima kasih, sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Bye!